harus dilestarikan oleh anak-anak muda yang nggak cuma ada di Kota Palembang tapi di luar Kota Palembang juga nanti. Wayang Palembang akan dibawa kemana sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita menyaksikan pagelaran wayang kulit Palembang. Nah, jadi kita pakai bahasa Indonesia ya. Oke, ya? Siap. Walaupun beliaunya juga bisa bahasa Jawa ya. Saged, namun segede. Segede. Oke, hari ini saya sama Mas Nofriananda ya. Betul tak? Betul. Ini salah satu dalang muda wayang Palembang yang ada di Kota Palembang. Salah satu juga generasi penerus. Jadi wayang ini orang mesti wayang Jawa, wayang Jawa Timuran, Jogja, wayang Sunda. Tapi di sini juga di Kota Palembang, khususnya di Swarna Dwipa ya. Swarna Dwipa, betul. Di sini Swarna Dwipa sebelum adanya Kerajaan Sriwijaya. Di sini ada penerus wayang Palembang lah. Iki ae ngobrol-ngobrol sik bola. Subscriber dari Dalang Agung Channel. Ki Mas Nanda. Oke Mas. Nanti itu sebenarnya acara ini gimana sih Mas? Kok bisa pentas di Taman Budaya Sriwijaya di Jakabaring? Oke, jadi sebenarnya terima kasih banyak kepada Mas Agung yang sudah berikan kesempatan saya ini. Nah, jadi kenapa bisa ada pagelaran wayang di Taman Budaya Sriwijaya? Ini dikarenakan inisiasi dari teman-teman Rumah Sri Kesetra. Sri Kesetra. Jadi Rumah Sri Kesetra ini semacam wadah atau komunitas mungkin ya kurang lebih ya, yang memang fokusnya itu untuk pendokumentasian. Sebuah bisa jadi production house atau semacamnya. Tapi yang berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi yang tahun ini mengambil temanya Wayang Palembang. Nah, disupport oleh langsung dari Kementerian Kebudayaan dan Dana Indonesia Raya dan juga LPDP. Jadi makanya ini adalah salah satu acara puncak sebenarnya. Oh, acara puncaknya. Acara puncaknya. Oke. Nah, nanti setelah dari ini acara puncak ini ada atau after eventnya ialah sebuah pemutaran film dokumentasi. Oke. Yang full dokumentasi tentang maestro wayang Palembang yaitu Bapak Ki Agus Muhammad Rashid, yang sebagai pendiri Sanggar Sri Wayang Palembang ini. Oke. Lalu ini untuk kedepannya nih wayang Palembang, kan di sini banyak tuh poster-poster tentang wayang Palembang, terus banyak juga di sini nanti bisa lihat di vlognya nanti di situ ada banyak sekali. Panjenengan ini sebagai dalang muda dalang wayang Palembang. Wayang Palembang akan dibawa kemana sih sebenarnya? Oke, kalau dari saya sendiri wayang Palembang ini kedepannya harus dilestarikan oleh anak-anak muda yang nggak cuma ada di Kota Palembang tapi di luar Kota Palembang juga nanti kedepannya. Mungkin bisa merambah ke teman-teman di Pulau Jawa juga kan. Jadi semenjak saya buat konten wayang Palembang, pengenalannya mulai dari wayang sampai ke gamelannya, alhamdulillah antusias teman-teman pengerawit juga pada bertanya, ini Mas notasinya bagaimana? Ini Bang gimana? Ini bentuk wayangnya gimana? Nah nanti kedepannya mungkin targetnya wayang Palembang ini mungkin akan diperkenalkan lebih luas lagi. Jadi supaya orang tahu juga bahwasanya wayang itu juga merupakan warisan Indonesia. Jadi bukan cuma terususan di Jawa dengan Bali, tapi seluruh Indonesia, seluruh pulau di Indonesia, Nusantara. Oke, jadi wayang Palembang. Oke, jadi banyak sebenarnya ya Mas ya
wayang Indonesia itu. Oh banyak. Wayang Sasa, wayang Bali, wayang Banjarmasin. Terus ada lagi apa? Kalau di ini wayang Palembang juga. Wayang Palembang di wayang Jawa juga kan dibagi-bagi lagi kan Mas ya? Wayang Jawa itu dibagi-bagi lagi Per daerah. Ada yang namanya gagrak Gagrak ya. Ngayogjan, gagrak Solo, gagrak Kedu, gagrak Banyumasan, Jawa Timuran itu juga punya gagrak Sidoarjo, Malangan, Porongan, wah banyak banget. Bahkan banyak sampai banget. Betawi dan Cirebon aja, Cirebon bisa sampai yang satu kabupaten kecil aja punya dua gaya. Terus Cirebon itu dua gaya, Kaloran dan Kidulan. Nah, terus ada lagi Betawi ada juga. Betawi lagi, banyak. Keren. Indonesia itu sudah keren. Urip nang Indonesia iki kepenak pula. Jadi jangan cuma mikir bahwasannya wayang itu untuk orang Jawa, enggak. Sekarang sudah milik Indonesia, milik bersama. Oke, kita kembali ke wayang Palembang. Oke, siap. Saiki wayang Palembang itu sampai dibilang kayak gini. Wah, wayang Palembang itu tuh sebenarnya wayang Jawa sing dilalah digawa ning Sungai Musi. Gamelane ana sing keli ning Sungai Musi dan lain sebagainya dengan apa ya intine dengan keanekaragaman apa netizen iya, tanggapan paham. jenengan gimana ini untuk wayang Palembang yang masih gitu. dianggap demikian ya. Jadi ketika saya memperkenalkan lagi wayang ini ke halayak ramai, terutama di sosmed, jadi banyak ininya cibirannya. Bahkan dari teman-teman yang ada netizen dari Pulau Jawa juga nyibir, yang dari dalam Sumatera Selatan antar daerah Uluan juga. Jadi ya itulah saya bilangnya sebuah ketidaktahuan. Saya menganggap itu hal yang wajar. Karena seni wayang Palembang ini sudah bisa dikatakan hampir tidak ada gaungnya lagi. Tuh, jadi bagi saya itu hal yang normal karena kurangnya pengetahuan, kurangnya akses informasi, dan kurangnya lagi pengenalan lagi. Tuh, jadi ketika di-up-kan lagi banyak macam. Tapi di sisi lain juga teman-teman yang dari Surakarta, dari isi Jogja, dan juga yang sesama dalang muda, supportnya bagus, alhamdulillah. Itu yang buat saya makin bersemangat lagi, lebih tepatnya untuk menaikkan wayang ini lagi. Jadi kayak kita itu sebenarnya kan tinggal nguri-uri dan ngurip-urip Iya, Mas. Tinggal bagaimana cara kita menghidupkan kembali kesenian yang ada di Indonesia. Di Nusantara. Jadi ya walaupun nek diomongi selagi itu masih berupa atau berwujud lah wayang kulit, itu semua sama karena milik Nusantara. Nah, terus kita kembali lagi ke wayang Palembang gimana? Keunikan apalagi sih di wayang Palembang? Mungkin jenengan pernah diwawancarai di Radio Republik Indonesia Kota Palembang. Terus tapi kan mungkin hanya coro buku ki sampulnya saja ya kan? Covernya aja. Covernya aja. Jadi kita mau mendalami teman-teman penonton channelku ben ngerti. Oh, wayang Palembangku ternyata kayak gini. Karena yang unik bolo, bila jenengan nanti nonton wayang-wayang yang saya rekam ini kan juga ada pameran kayak di kanan kiri saya itu dari wayang Kedu, wayang Solo, terus wayang Cirebon bareng eneng ya. Wayang Cirebon juga ada. Nah, itu berkumpul jadi wayang Palembang. Lah itu keunikan apa lagi sih selain yang saya sebutkan itu tadi? Jadi selain daripada keanekaragaman bentuk wayangnya, yang menjadi khasnya wayang Palembang itu ketika pementasan mereka tidak ada sinden. Oke, oh iya gak enak sindennya, bener. Gak ada sindennya. Ya, orang sing yang yomas ki gak enak. Tadi ada sing yomas. Terus yang kedua kita lebih banyak pakai cerita carangan. Oke, carangan. Terus ditambah lagi secara gamelan, wayang Palembang itu tidak sebanyak atau seramai wayang Jawa yang megah. Yang ini kami hanya sebatas di saron kecil, gendang, terus ada lagi gambang, lalu ada lagi gong dan kromongan juga. Tapi untuk yang saron panjang ini penambahan. Kalau dulu itu, jadi ketika saya nemu buku dari Australia, di situ
dikatakan bahwasanya zaman dahulu wayang Palembang itu musiknya beragam. Oh. Jadi selain daripada gamelan, ada trompet Cina, Oh, ada trompet Cina juga. gendang itu sepasang. Gendang itu ini adaptasi budaya Melayu ya. Gendang itu sepasang, disebutnya ningkah sama ngumak atau ngumak nganak atau gendang. Seperti terbangan itu Terbangan. ya. Jadi ada gendang nikahi. ibu, ada gendang anak. Iya. Itu yang jadi ciri khasnya. Iya, iya. Tuh, terus ada lagi dia kalau orang Jawa nyebutnya bonang. Nah, kalau sini nyebutnya kromongan. Kromongan iya. itu sepasang yang mainnya. Ya, kayak Betawi itu ya. Betawi gitu, Kromong. kromongan. Nah, itu yang jadi ciri khasnya. Cuma lambat laun kenapa tidak ada lagi dikarenakan sudah tidak ada yang nabuhnya lagi itu. Jadi kurangnya regenerasi. Jadi yang sekarang ini kurang lebih ya yang tersisanya yang masih bisa dihidupkan lagi. Tapi bukan berarti ini sebuah apa ya pertanda bahwasanya harus seperti ini, enggak. Jadi kedepannya kalau mau dikreasikan lagi masih bisa. Celah-celah yang bisa yang mau ditampal masih bisa itu. Nah, ini satu lagi Mas Nanda. Yang keunikan di gamelan wayang Palembang itu nabuhe kewalik. Iya, betul. Nah, kebalik. Nah, jadi di sini ada salah satu instrumennya kan. Ini kalau mau teman-teman lihat. Nah, ini saron. Saron ini disinyalir saronnya keraton. Iya, keraton dari Palembang. Palembang ya, kita ngomongnya bukan Sriwijaya ya. Sriwijaya, karena zamannya sudah jauh. Nah, ini yang dua ini baru ya, karena yang aslinya sudah hilang tenggelam. Tuh. Jadi kalau di Palembang itu nabuh nada tingginya rendahnya di kanan, terus ini yang paling tinggi yang tingginya di kiri. Jadi seperti ini. Jadi wong Jawa ki nek nabuh kewalik gitu. Kuwi mesti angel bolo. Angel. Aku kon niru gak iso aku. Bener, karena ciri khas di Palembang itu nabuhnya kebalik. Di diatonis pun nada tinggi di kanan kan, nek piano itu di kanan kan. Di kanan. Walaupun aku ramudeng ki tenise kunci A B C Z iki ramudeng, tapi di mana-mana hukum tinggi rendah nada ki secara logika biasa itu dari nada rendah ke nada tinggi ke kanan. Tapi kalau di wayang Palembang berbeda, dibalik. Dari besarnya di sini, besar di kanan, yang tinggi di paling tingginya di kiri. Mungkin dulu banyak orang kidal yang nabuh, jadi dia dibalik. Nah, kalau dari ininya, dari berapa tuturannya juga, ini dipengaruhi oleh dari caranya orang Palembang ketika masih menulis huruf Jawi atau Arab gundul. Oh, jadi kan dari kanan kan, jadi bahasanya bahasa Melayu tapi tulisannya Arab lah, jadi bahasanya dari kanan misalnya gitu. Nah, itu pengaruhnya dari situ juga bisa. Jadi istilah dari Palembang huruf Jawi ya? Ya, huruf Jawi atau Arab Melayu kalau umumnya. Melayu, bukan Jawi yang bahasa Jawa, bukan. Jadi memang huruf Arab istilahnya ini apa pegon ya? Kalau teman-teman Jawa pegon nyebutnya. Arab gundul. Arab gundul ki pegon. Pegon itu memang penulisannya dari kanan ke kiri. Jadi menurut Mas Nofri, nabuhe akhirnya karena terbiasa menulis dari kanan ke kiri, rendahnya dibalik dari kiri ke kanan. Rendahnya di kanan, tingginya di sebelah kiri, betul. Itu. Wah, ki umpama wayang Palembang nek gender sing iso nabuh guru kula Pak Purba. Tenan dia iso malih umpama nek gendere ning wayang Palembang gak ada. Enggak ada pakai gender, enggak ada selentem gitu. Enggak ada selentem. Jadi untuk bassnya cuman pakai gong bener ya, pakai gong. Betul. Apa ada istilah lain Mas? Kalau gong itu disebutnya gong panimbul dengan gong panuntun. Oh, panimbul kuwi sing kaya suwukan kuwi. Terus panuntun. Panuntun ini kempul. Oke, gitu boleh. Wah. Iki nek gawe podcast karo Mas Nanda sok enak iki nang jago. Tenang. Aku wis suwe pengen gawe ngobrol ngene iki. Ya, dilalah saya masih ada di Palembang dan bertemu Mas Nanda. Beliau juga seorang dosen yang ada di sini. Wah. Ini Mas. Terakhir di UIN, tapi dosen honor ya. Honor, ya. Aku penting dosen. Iki temen nalika aku masih berjuang latihan di Palembang. Jadi
Jadi banyak ceritanya sih. Banyak pengalaman. Ya sebenarnya yang narik saya ke Sanggar juga beliau ini. Alah, jadi Mas Nanda itu aslinya dari Rejang Lebong. Rejang Lebong ini. Jadi Bengkulu. Oh. Jadi papa itu orang Rejang, mama itu orang Palembang campur Sekayu. Oh, mama dari Sekayu ya. Palembang campuran dengan Palembang. Campuran Jadi, Sekayu Palembang ya. Sekayu dengan Palembang. Nah, Masih mama keturunan Palembang gitu loh. Jadi ya kayak gitu. Wah, ini nek diteruske 2 jam cukup kurang ini tenan. Panjang cerita. Banyak ya. Jadi karena saya gini loh Mas. Nanti bisa dicek di YouTube saya. Saya juga pernah bereksperimen. Dulu saya sudah minta izin sama yang punya kawasan. Padahal akamsi juga ini. Aku bilangnya bukan wayang Palembang, dulu itu wayang Babat Sriwijaya. Jadi saya di perpustakaan Pedalangan dulu ada Negeri 9, buku namanya Negeri 9, jadi saya angkat lakone Balaputra Dewa. Tapi ya wis cuman wis dimodernisasi ya dikek. Ya ora neng sindene, cuman ada vokal cowoknya sebagai apa ya, untuk memperhalus, terus saya tambahi rebab dan kepraknya saya kepraki dhewe. Nah, kalau untuk wayang Palembang nanti silakan dicek di YouTube lain, juga banyak yang sudah upload ya Mas ya. Ya. Di pengalaman pentas jenengan selain di kisaran Palembang ini, di Palembang dulu deh. Iya. Event apa aja sih untuk wayang Palembang ini yang untuk bisa dipakai untuk dipentaskan wayang Palembang? Kalau untuk pentas wayang Palembang sebenarnya semua event bisa, cuma kebanyakan kami ini biasanya tampil pasti acara-acara yang berkaitan dengan acara dinas ya. Kedinasan. Baik itu yang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang maupun yang Provinsi Sumatera Selatan juga. Dan yang biasanya itu terakhir ada yang udah mulai nanggap sesuai dengan hajatan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahnya sudah untuk hiburan kan. Tuh. Karena gini, untuk wayang Jawa itu kan paling enggak 8 kali 6 meter, 10 kali 10 meter untuk daerah panggung. Dan perlu diketahui teman-teman netizen dimanapun berada, Palembang itu sekarang jadi kota padat penduduk. Iya, benar. Cak itu deh. Iya, cak itu lah. Bahasa Kalau Palembang. bahasa Palembang pacak bae. Tapi kasihan kawan-kawan yang di luar nih pacak. Nah, itulah aku tuh nama inilah dia. Kalau kita ngomong Palembang jadi dikata wong, kasar kau nih. Ida kasar. Nah inilah gitu. Inilah gitu. Cuman ada kita tinggi. Ada tinggi. Kebiasaan. Jadi kata wong, kasar nih kau ngomong ida. Inilah kebiasaan gitu. Memang cak itulah omongan kita. Turun cara Palembang. Iya. Nah, jadi dulu karena kemarin ya itu juga yang mempengaruhi saya campur bahasa. Waktu saya dipercaya di kampus suruh dalang pakai wayang Palembang itu, saya campur dengan bahasa Minang karena bahasa Minang itu ada halusnya. Ada halusnya juga. Nah, karena nanti kalau ketika saya ngomong pakai bahasa Palembang, loh, iku bahasa Jawa kok. Lah. Nah, ini yang belum banyak orang tahu. Iya. Jadi itu, Mas? Kenapa kok bahasa Palembang atau bahasa Palembang halus itu mirip dengan bahasa Jawa? Iya. Dikarenakan pembesarnya Keraton Palembang dari zaman Kerajaan Palembang itu berasal dari Demak. Oh, Demak Bintoro. Demak Bintoro yang hijrah ke Palembang, terus mendirikan sebuah kerajaan di bawah kepemimpinan Ki Gedeng Suro. Oh, Ki Gedeng Suro. Gedeng Suro atau Gedeng Suro atau kalau orang Palembang nyebutnya Keding Suro. Gedeng Suro. Suro Ki besar ya. Suro besar. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi ke Kesultanan Palembang yang merupakan keturunan daripada Sunan Giri. Jadi makanya suatu hal yang masuk akal ketika melihat teman-teman mungkin wayangnya ada yang pesisiran. Iya, pesisiran. Nah, itu sejarahnya dari situ dia. Termasuk kemungkinan wayang Palembang dulu juga ada wayang Laseman yang masuk di sini. Nah, wayang Laseman, wayang Kudusan, terus daerah pesisir utara.
Kalau kita tarik yang ke Gedeng Suro, jadi ada beberapa jurnal dan saya baca itu Gedeng Suro ini asalnya dari mana? Dari wilayah Surabaya sebenarnya. Sebenarnya dari Surabaya. Nah, dari pesisir Surabaya itu pindah hijrah ke Palembang dan itulah menegakkan keraton di Kutogawang. Kutogawang di Palembang Lamo. Palembang Lamo tuh mekotnya. Jadi kalau teman-teman tahu PT Pusri, nah itu didirikan di atas bekas lahan Keraton Kutogawang. Oh, Kutogawang namanya. Kutogawang itu disebutnya. Nah kalau Kuto Besak itu eranya Kesultanan Palembang. Kuto Sudah beda trah tapi melanjutkan tradisi yang sebelumnya sudah ada. Sudah. Itu masih ada garis keturunan sedulur apa enggak? Nah, kalau dari sebelah ibu daripada para sultan-sultan Palembang masih dapat dengan Gedeng Suro. Gedeng Suro masih. Tapi untuk jalur yang ayahnya dari itu ke Sunan Giri. Oh, Sunan Giri. Sunan Giri itu Kesultanan Palembang. Oke. Kita sedikit melenceng dari wayang Palembang tapi masih dapat ada benang merah. Ada benang merah. Karena gini. Kayak neng Jawa kan ada yang namanya Raden Ngabei. Nah, terus kalau di Kesultanan Palembang itu apa itu? Nah, kalau di Kesultanan Palembang ada gelaran RM, tapi bukan Raden Mas ya. Tapi itu Raden Muhammad. Raden Muhammad. Terus yang ada yang Raden Ahmad, terus Raden lagi Ahmad. yang untuk yang selain daripada Raden ada Kemas, ada juga Mas Agus, dan ada lagi Ki Agus. Ki Agus. Nah, kalau diruntut lagi, sebenarnya yang menurunkan gelaran-gelaran Raden, gelaran-gelaran Mas Agus dengan Ki Agus itu yang berasalnya dari apa? Kalau Ki Agus beda lagi ya. Kalau yang untuk Mas Agus dengan yang Raden itu dari Kemas Endi. Kemas itu Kiai Mas. Kiai Mas, Kimas jadi Kemas. Terus itu bawah lagi dia pakai sudah jadi Raden, ada Raden Muhammad, terus ada Mas Agus. Nah, Ki Agus ini yang dari keturunan daripada Ki Bagus Bodrowongso sebenarnya. Atau Panglima Bawah Manggis kalau disebutnya, kalau nama gelaran lainnya. Karena yang aku baca menurut komentar netizen yang maha budiman. Aku pernah baca satu komentar kayak gini, Kemas, terus Ki Agus dan lain sebagainya itu gelar-gelar yang diturunkan dari apa ya, peninggalan dari Kota Kudus dan Demak. Nah, karena Demak dan Kudus berdekatan mungkin saling mempengaruhi atau gimana bisa. Ya, tapi bisa. Karena saya belum temu literasinya, jadi saya nggak bisa langsung percaya gitu saja. Nah, mumpung aku ketemu karo Mas Nofri, yang salah satunya adalah hebat ning membaca. Aku senangku membaca, tapi membaca komentar-komentarmu gitu. Bukan baca buku. Nah, itu gimana menurut jenengan? Jadi karena di makam-makam di Sunan Kudus, area pemakaman Sunan Kudus juga ada juga beberapa, ada Mas Agus, Ki Agi, sopo ngono ki. Agi ki opo ora ngerti. Sampai yang Reng kan ngertine nek istilah Jawa kan Raden Ngabei. Dan kemungkinan juga karena kita hidup di pesisir, mungkin bukan Raden Ngabei atau Raden sopo. Tapi kan kita nggak tahu karena kita dapatnya tulisan ya mung Reng sopo gitu. Nah, menurut jenengan gimana ini? Ini sebenarnya bukan ranah yang saya dalami, tapi kalaupun mau diteliti, ini kita serahkan kepada yang lebih paham lagi ya, teman-teman sejarawan, para dosen-dosen yang harusnya di sejarah-sejarah Jawa, itu yang harusnya nanti yang jadi tugas mereka untuk cari. Tapi kalaupun dipakaikan secara nalar, mungkin ada keterkaitan. Nah, selebihnya nanti kita serahkan kepada para akademisi. Itu saja. Karena keterbatasan, kita nggak berani komentar banyak-banyak loh, Mas. Kita sebagai manusia juga ada keterbatasan ilmu. Jadi kita itu ojo sok rumongso, iso ning iso rumongso. Iya, betul. Jadi yang kita pelajari apa yang kita bisa saja. Contohnya Mas Nanda bisa wayang Palembang dari segi bentuk lawasannya gimana, terus
dibuat lagi, diregenerasi lagi, bukan diregenerasi lagi, dibuat ulang dengan direka ulang lagi. Banyak koleksinya. Ngesono piro iki saiki? Belum banyak, mungkin kalau dilihat sini ini baru 15 ya yang dibawa ya. Yang Mungkin ke depannya nanti bisa ditambahin lagi nanti. Jadi dulu itu kalau teman-teman yang ikut di FB saya itu banyak dulu wayangnya dulu. Ada gerak Cirebon, ada gerak Cekdong, ada lagi Surakarta, terus lagi Yogyakarta. Wayang golek masih simpan. Cuma makin kesini bahwasanya wayang Bali masih? Masih mas, masih ada Wayang aman. koleksi wayang Balinya banyak. Nah ini duluan sekali sebenarnya. Lihat saya main wayang Dulu Bali. sebelum mainan wayang kulit iki wayang Palembang, dolanannya wayang Bali. Mas aku punya wayang Bali. Wah, apik. Iki wayangnya kepiye kok bentuknya gini. Ya kalau teman-teman Jawa lihatnya kok kayaknya kecil banget kan, nggak kayak di wayang Jawa. Tapi hebat punya wayang Bali, punya koleksi. Bahkan aku punya wayang Bali cuma satu, Kayon Bali. Kayon Bali paling besar yang dipopulerkan sama almarhum Kento Susmono itu. Dan Cirebon ya, kalau Cirebon kan karena satu linear sama wayang kulit Surakarta Jogja, jadi saya semua sama. Nah, gitu. Jawa Timuran ya dua punya, tapi makin kesini saya berkeyakinan bahwa kayaknya harus fokus di wayang Palembang. Iya. Bukan mengesampingkan wayang lain, enggak, tapi wayang Palembang ini harus dihidupkan lagi dan orang harus tahu punya keunikan masing-masing kan. Ya, jadi biarkanlah teman-teman yang di Pulau Jawa mau koleksi yang mana silakan. Tuh jadi khasnya itu sendiri, jadi bisa kita saling melengkapi satu sama lain. Soalnya yang untuk buat wayang Palembang belum banyak, mungkin teman-teman di Pulau Jawa juga. Mungkin batas yang mungkin Museum Wayang Jakarta kan, itu pun duplikatnya dari sini juga. Kalau di tempat lain mungkin belum juga kan. Jadi itu yang membuat saya ingin punya goal atau tujuan bahwasanya saya harus mereka ulang wayang Palembang. Oh iya. Dengan biaya sendiri, dengan yang ibaratnya itu pakai tabungan sendiri juga, perlahan namun pasti saja. Kalau bukan kita siapa lagi orang? Mas. Jadi ngobrol kayak tentang wayang Palembang tuh nggak ada habisnya. Jadi ya semoga saja kedepannya wayang kita semua bisa lestari. Amin. Nanti pokoknya apapun, pokoknya gini Mas, saya itu juga kepingin banget, apalagi saya sudah pernah mencoba mementaskan wayang Palembang, kira gampang, tenan gampang. Karena itu penyesuaian. Iya, bukan karena apa. Sedangkan kita wayang kulit Jawa wae ya, kita harus tahu yang namanya dialek kedaerahan yang kita pentasi. Ya betul sekali. Antar satu kabupaten lain di teman-teman udah beda kan. Apalagi wayang Palembang. Wah, ngeri tenan. Apa meneh ketika wayang Palembang pentas di Solo, pentas di Jakarta. Wah, itu karena ya, intinya ya untuk teman-teman wayang-wayang di luar wayang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, pokoknya wayang Sasak, wayang Bali, terus wayang di wayang Banjarmasin, terus wayang Kedu, di luar wayang Jawa, wayang Palembang ada 4 ya, berarti ya. Dan mungkin di luaran sana di Kalimantan pelosok ada yang buat wayang lainnya menggunakan bahasa daerah. Oke, jangan patah semangat ya. Karena apa? Yang dicari itu keunikan. Betul. Viral itu bisa habis cepat dimakan waktu nih, nek keunikan ki akan bertahan selamanya. Karena apa? Wayang, kenapa kok wayang kok sampai sekarang masih lestari? Ya kuwi mergo keunikan. Karena keunikan yang dibentuk oleh dari dalang itu sendiri, maupun juga dari tempat di mana ia tumbuh. Jadi ngomong ke wayang kira enak ente. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Oke. Nanti gimana lihat keseruannya Mas Nanda? Nanti ada joget, dalangnya rep joget. Enggak, Wayang Palembang ora sebrutal itu. Enggak sebrutal itu. Tapi nggak apa-apa ya, semoga kalau saya ngutip dari almarhum
Pak Karang Pandam iki, Karang Pandam Ki Manto Sudarsono iki intinya kalau melestarikan wayang itu jangan seperti melestarikan candi ya Mas ya. Jadi wayang itu berkembang terus. Jadi ketika iki sudah mulai surut ki, bagaimana kita cari sumber mata air itu supaya deres meneh. Jadi bukan salah budayanya, bukan salah orangnya yang tidak suka, tapi bagaimana cara seniman yang mengolahnya supaya kedepannya menjadi lestari sampai akhir hayat kita semua.